Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Nadifa Oktana Ansari dengan NIM 27024319993. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran pemerintah dan juga masyarakat dalam pencapaian SDGs terkait air bersih dan juga sanitasi yang layak. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Jadi, air bersih dan juga sanitasi yang memadai merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena itulah, akses terhadap air bersih menjadi salah satu prioritas dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada tujuan ke-6, yaitu menjamin ketersediaan dan juga pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Namun, di Indonesia masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan ini. Saat ini, hanya sekitar 72% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak. Artinya, masih ada lebih dari 27% penduduk yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kurangnya akses air bersih bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, yang menyebabkan beberapa penyakit seperti diare, cacingan, dan juga infeksi kulit. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya akan membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa sih peran pemerintah dalam memastikan tercapainya akses air bersih dan juga sanitasi layak di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Lalu bagaimana kontribusi masyarakat dalam mendukung pencapaian SDGs terkait air bersih dan juga sanitasi yang layak. Lalu, bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam mengatasi ketimpangan air bersih dan juga sanitasi yang layak di Indonesia. Yang selanjutnya adalah hasil temuan. Jadi di sini saya terdapat 4 hasil temuan, yaitu yang pertama, hasil wawancara saya dengan masyarakat di Jakarta. Jadi saya menemukan bahwa kualitas air di Jakarta ini sangat bervariasi. Beberapa area mengalami air keruh dan juga pencemaran air. Beberapa warga menyaring air menggunakan alat penyaring air karena kualitas air dari PAM atau perusahaan air minum ini kurang baik. Lalu tantangan yang lain yang dihadapi yaitu biaya pemasangan jaringan air dan juga infrastruktur ini sangat mahal. Lalu hasil temuan yang kedua yaitu berdasarkan data statistik. Berdasarkan data dari BPS tahun 2024, hanya 72,55% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke air bersih yang layak. Ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 27,45% penduduk yang belum mendapatkan akses tersebut. Lalu di Jakarta juga, akses air bersih ini lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Yang selanjutnya yaitu ketimpangan akses. Kurangnya akses air bersih di Jakarta dan juga daerah lain ini menyebabkan meningkatnya kasus diare, infeksi kulit, dan juga penyakit terkait air lainnya. Dari data Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan kasus penyakit akibat sanitasi yang buruk di wilayah-wilayah dengan akses air bersih yang rendah. Misalnya pada tahun 2025 terdapat peningkatan kasus diare sebanyak 6% di wilayah dengan akses air bersih yang rendah. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kesehatan. Jadi di daerah perkotaan seperti Jakarta, akses air bersih itu lebih baik. Namun kualitas air masih menjadi isu. Yang selanjutnya yaitu solusi. Jadi di sini saya membagi di 3 kategori, yaitu yang pertama pemerintah. Jadi pemerintah itu perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur air bersih dan juga sanitasi. Lalu yang kedua, pemerintah juga dapat menyediakan program bantuan biaya pemasangan jaringan air bagi keluarga yang kurang mampu. Lalu, pemerintah juga perlu memperbaiki sistem penyaringan air di PAM untuk memastikan bahwa air yang sampai ke rumah warga itu memiliki kualitas yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya yaitu masyarakat. Jadi masyarakat perlu aktif menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka. Ini termasuk mengelola sampah dengan benar dan juga tidak membuang limbah ke sungai atau ke sumber air. Lalu masyarakat dapat bergotong royong dalam kegiatan kebersihan, seperti membersihkan saluran air dan juga lingkungan sekitar secara berkala. Selain itu, masyarakat juga perlu membentuk kelompok warga untuk mengawasi kualitas air dan juga melaporkan masalah kualitas air ke pihak berwenang. Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat diperlukan untuk bekerja sama menciptakan solusi berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu kesimpulan terkait dengan SDGs yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu pencapaian SDGs terkait air bersih dan juga sanitasi yang layak ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Mengapa ini sangat penting? Karena akses ke air bersih yang layak dan juga sanitasi yang baik dapat mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi. SDGs ini adalah tujuan global yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi semua. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan juga kebijakan yang mendukung. Ini mencakup pembangunan instalasi pengelolaan air yang modern, jaringan distribusi yang efisien, dan juga fasilitas sanitasi yang memadai. Sementara itu, masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan juga memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalnya, masyarakat dapat memastikan bahwa lingkungan sekitar mereka tetap bersih dan juga bebas dari sampah. Kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat sangat penting untuk solusi berkelanjutan, terutama dalam mengurangi ketimpangan akses air bersih. Yang terakhir yaitu refleksi pribadi. Jadi proyek ini memberi saya pemahaman mendalam tentang pentingnya sanitasi dan juga air bersih bagi kesehatan masyarakat. Saya melihat langsung bagaimana kurangnya akses air bersih dapat meningkatkan kasus penyakit. Hal ini menyadarkan saya bahwa air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga hak yang harus diperjuangkan agar semua orang dapat hidup sehat dan juga sejahtera, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Selain itu, saya belajar bahwa kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan juga masyarakat sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Bisnis dapat berperan dalam menyediakan inovasi dan juga teknologi, lalu pemerintah dalam membangun regulasi dan juga infrastruktur, sementara masyarakat harus aktif menjaga dan juga memanfaatkan fasilitas yang ada. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan juga berkualitas bagi semua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.